Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma salamata wal 'afiyah fid dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sekalian dapat merasakan sepertiga dari bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh moderator kita sekaligus imam kita bahwasanya waktu begitu cepat. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari tanda-tanda hari kiamat adalah taqarrabaz zaman, saling mendekatnya waktu. Dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, dan sehari bagaikan sesaat. Di mana kita ini sudah masuk melebihi dari sepertiga bulan Ramadan. Tentunya mengingatkan kepada kita bahwasanya di malam kemuliaan, di bulan kemuliaan itu akan berlalu, kita manfaatkan atau tidak kita manfaatkan. Maka dari itu diingatkan kita tentang hakikat dari bulan Ramadan sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita tadi. Di rakaat pertama imam kita membacakan surat Tin, mengabarkan kepada kita bahwasanya asal manusia summa radadnahu asfala safilin. Kemudian setelah kami memuliakan manusia, kemudian kami kata Allah Subhanahu wa taala radadnahu asfala safilin. Kami menjadikan manusia di tempat yang paling hina. Kami tundukkan manusia, kami jatuhkan manusia, tapi illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak dihinakan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hidup semuanya dihinakan oleh Allah, semuanya dijatuhkan oleh Allah, kecuali illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang senantiasa melakukan amalan soleh kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kehidupan seorang hamba. Hakikat kehidupan bukan hanya hidupnya seseorang, karena binatang juga hidup, orang-orang kufar juga hidup. Tapi hakikat kehidupan seorang hamba ketika dia beriman kepada Allah, melakukan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat kehidupan seorang hamba. Karena hakikat kehidupan adalah ketika kita manfaatkan di atas keimanan dan di atas amalan soleh. Itulah hakikat kehidupan seorang hamba. Kalau tidak, maka kematian jauh lebih bagus. Kalau seseorang kehidupannya di atas kekufuran, di atas kemaksiatan, maka kematian itu jauh lebih indah baginya dibandingkan kehidupan. Mengapa? Karena itu akan menambah azabnya saja di dunia, alam barzah dan akhirat. Di pertemuan yang singkat ini, kita kembali mengingatkan kepada kaum muslimin agar tidak kendor, agar kita betul-betul lebih mengencangkan usaha kita sebagaimana dikabarkan oleh imam kita di rakaat yang kedua, mengingatkan kepada kita tentang surah Al-Qadar. Khairum min alfi syahr, dia lebih bagus daripada 1000 bulan. Dia lebih bagus daripada seseorang suatu malam beribadah dengan 83 tahun lebih lamanya. Dia lebih bagus, lebih bagusnya khairum min alfi syahr. Lebih bagus, bisa jadi 1000 kali lipat, bisa jadi 2000 kali lipat, dan tidak terhingga karena di situ ismun nakirataum, dalam siyakin nakirataum. Kemudian dikabarkan juga kepada kaum muslimin bahwasanya banyak kaum muslimin sekarang, khususnya para tukang, orang-orang yang memiliki pekerjaan wira swasta, banyak sudah yang tidak berpuasa. Baru 3 hari puasa dia sudah meninggalkan puasa. Alasannya cari nafkah, alasannya pekerjaannya keras. Ketahuilah bahwasanya faedah-faedah puasa itu tidak terhingga daripada dunia yang telah kita kejar. Dan di antara faedah puasa yang kita akan kajikan di malam ini, yang pertama bahwasanya puasa
tidak ada lain dan tidak ada bukan. Dia adalah panggilan dari Allah sang pemilik langit dan bumi. Zat yang memegang rezeki kita, Zat yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, Zat yang memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, Zat yang mengabulkan doa-doa kita, Zat yang kita takutkan dan menjaga kita dari apa yang kita takutkan. Maka dari itu hendaknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman yang memiliki keimanan, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang mewajibkan adalah pemilik langit dan bumi. Yang mewajibkan adalah pemilik langit dan bumi, yang mengatur segala keinginan kita, yang memberikan segala fasilitas yang kita rasakan. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi faedah yang pertama bagi orang yang berpuasa adalah agar ia bertakwa kepada Allah, yaitu melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Dan faedah dari keutamaan puasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang berpuasa, salah satunya adalah dia diberikan pintu khusus yang dia masuki di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ashabus sunan dalam sunan-sunan mereka dari Sahal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa taala itu ada 8 pintu. Di riwayat lain diriwayatkan ada 8 pintu, tapi ada satu pintu dikatakan Rayyan, Babur Rayyan, yaitu pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi dia khusus masuk orang-orang yang senantiasa berpuasa, memiliki pintu khusus di surga nanti, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu ghairu ahadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut dan tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu aina as-saimun, mana orang-orang yang berpuasa? Yaqumun, maka orang-orang berpuasa pun berdiri. La yadkhulu minhu adun ghairu, maka tidak ada masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa. Fa idza dakhalu agliku falam yadkhulu minhu ahad, kalau dia sudah masuk maka pintu tersebut langsung ditutup dan tidak ada yang masuk. Kemudian dari faedah yang kedua dari orang-orang yang senantiasa berpuasa, Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Allah menjadikan sebab puasanya adalah penggugur dosa-dosanya. Dan yang ketiga, Allah memberikan minuman di hari kiamat yang ketika orang berpuasa setelah berhaus-haus di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya, maka Allah akan membalasnya di hari kiamat, memberikannya air minum yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini, man dakhala fi syaraba minhu syurb lam yajma'u abadan, barang siapa yang masuk dari pintu surga tadi, dari kamar yang dia dijanjikan karena dia berpuasa, dia akan disuguhkan minuman, yang minuman ini kalau dia minum satu kali minum, dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Ini dari faedah-faedah berpuasa. Tentunya masih banyak dari faedah-faedah berpuasa. Salah satunya juga tentang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang berpuasa lis-shaimi farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Allah yang jamin kebahagiaannya orang-orang berpuasa. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang-orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan kata Allah, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa karena Allah memberikan kenikmatan Islam, kenikmatan dapat berpuasa di mana banyak manusia yang tidak mampu berpuasa, kenikmatan karena dia mampu berbuka di mana banyak manusia yang tidak bisa makan, tidak bisa minum,
bahkan kehidupan sudah tidak ada lagi di dalam badan mereka. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dibahagiakan, yang dimana perjumpaan dengan Allah itu banyak manusia yang mengalami kesengsaraan, banyak manusia yang mengalami kerugian. Maka dari itu dalam surah An-Naba Allah kabarkan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sahaba. Ketika para manusia dan ruh telah berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, mereka semuanya takut, tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak berbicara sedikit pun karena dipenuhi rasa takut, dan mereka kalau berbicara pasti di atas pembicaraan yang benar. Semuanya takut, bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim pun itu tunduk, takut dan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak juga manusia yang dihinakan, bahkan ada sebagian manusia diseret ke neraka Allah Azza wa Jalla, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Akan tetapi bagi orang yang berpuasa pada saat itu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau Allah yang membahagiakan seorang hamba, maka tidak ada yang bisa mensengsarakannya. Kalau Allah meluaskan dada seorang hamba, tidak ada hal yang menyempitkannya. Kalau Allah memberikan cahaya kepada seorang hamba, tidak ada yang mampu menggelapkannya. Maka dari itu salah satu sebab yang membahagiakan seorang hamba dengan cara berpuasa. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan semangat baru dalam menjalani bulan puasa untuk kita lakukan, mengharapkan iman wa ihtisaban. Sebagaimana dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan ampuni dosanya setahun yang lalu. Ini di antara faedah-faedah dan keutamaan berpuasa. Semoga bisa memberikan peringatan kepada kita. Jikalau ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan ucapan atau kurang bagusnya suatu kalimat yang kita kalimatkan, maka itu datangnya dari sang pembicara. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah memanjangkan umur kita sekalian untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang dinantikan oleh para ulama, malam yang dimana para ulama menangis ketika berjumpa dengannya, malam yang dirindukan oleh orang-orang yang saleh. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.